Halo Sobat Cek Fakta, balik lagi bareng kami di channel yang siap mengupas tuntas informasi teraktual, data valid, dan fakta mendalam di balik kabar yang lagi panas. Kali ini, kita akan membedah tuntas salah satu stadion termegah di Timur Tengah yang bakal jadi saksi perjuangan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mungkin sebagian dari kita lebih sering mendengar nama stadion di Eropa seperti Santiago Bernabeu, Old Trafford, atau Allianz Arena. Dan kini, namanya kembali naik daun karena akan jadi saksi laga krusial timnas Indonesia melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Kenapa stadion ini istimewa? Apa bedanya dengan stadion lain di Timur Tengah? Yuk, kita bedah satu persatu. Tapi, jangan salah, stadion di Arab Saudi ini tidak kalah megah, modern, dan punya sejarah unik. Total dana yang digelontorkan untuk membangunnya mencapai 533 juta dolar Amerika, atau kalau dirupiahkan sekitar 8,6 triliun rupiah. Angka ini bukan main-main. Bandingkan misalnya dengan biaya pembangunan stadion di Asia Tenggara, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno yang renovasinya beberapa tahun lalu hanya menelan sekitar Rp77,0 miliar. Stadion ini bukan hanya sekadar lapangan hijau berumput rapi dengan tribun penonton. Lapangan utamanya memakai teknologi rumput hybrid, campuran alami dan sintetis untuk menjaga kualitas permukaan tetap ideal meski dipakai berkali-kali. Keamanan penonton juga jadi prioritas. Sistem pemantauan CCTV canggih, pintu keluar masuk darurat, dan jalur evakuasi sudah sesuai standar FIFA. Nama ini muncul dari desain arsitekturnya yang memang terlihat seperti permata bersinar, terutama kalau malam hari lampu sorotnya dinyalakan. 5 dari 7 pertandingan digelar di sini, termasuk partai final bergengsi. Laga final saat itu mempertemukan Manchester City melawan Fluminense. Stadion ini pernah jadi saksi mimpi buruk bagi Timor Leste. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, timnas Arab Saudi menjamu Timor Leste di sini. Hasilnya, keduanya kerap bersaing ketat memperebutkan trofi liga maupun kompetisi Asia. Timor Leste dibantai 7-0. Tak hanya itu, Malaysia pun jadi korban berikutnya. Kalah 2-0 di stadion ini. Hasilnya, The Citizens tampil perkasa dan mengangkat trofi juara dunia setelah menang 4-0. Momen ini menjadi catatan manis, baik bagi Manchester City maupun bagi Arab Saudi yang sukses jadi tuan rumah. Event ini juga membuktikan stadion mampu menyelenggarakan pertandingan dengan standar FIFA di hadapan puluhan ribu penonton dan sorotan media global. Saudi resmi mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia ke-2034. Stadion King Abdullah Sports City pun masuk daftar venue utama. Artinya, stadion ini akan makin sering disorot dunia. Dengan format home tournament di satu lokasi, Garuda bakal berhadapan dengan dua raksasa, Irak dan Arab Saudi. Dukungan diaspora Indonesia, motivasi tinggi pemain, dan strategi Patrick Kluivert jadi kunci agar Garuda bisa membuat kejutan di stadion megah ini. Tapi kalau mau lolos otomatis, Garuda wajib menang atas salah satu raksasa ini. Modernisasi, renovasi, dan upgrade fasilitas terus dilakukan agar stadion ini tetap jadi kebanggaan nasional. Stadion megah, saksi sejarah, dan bakal jadi medan tempur timnas Garuda. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa bikin kejutan di Tejul? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Banyak nama, banyak cerita. Tapi satu yang pasti, stadion ini selalu identik dengan event besar. Mulai dari lapangan utama, tribun super nyaman, ruang ganti modern, area VIP, pusat media, hingga fasilitas pelatihan atlet dengan teknologi terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cek fakta. Belum lagi, stadion ini terintegrasi dengan kawasan olahraga yang lebih luas. Kompleks King Abdullah Sports City juga mencakup range multi cabang olahraga lain, ruang konferensi, area rekreasi publik, hingga ruang ibadah. Pemerintah Saudi membangun ini semua sebagai investasi jangka panjang. Targetnya jelas, menjadikan Arab Saudi sebagai magnet event olahraga internasional. Di balik kemegahannya, stadion ini memegang peran besar sebagai simbol modernisasi olahraga Arab Saudi. Coba bayangkan, puluhan ribu supporter berkumpul, bersorak, menyalakan flare, atau koreografi megah di tribun.
Atmosfernya dijamin bikin merinding. Siap-siap ya. Ini dia 6 fakta menarik Stadion King Abdullah Sports City. Stadion King Abdullah Sports City. Secara resmi, namanya King Abdullah Sports City diambil dari nama Raja Abdullah bin Abdulaziz. Nama ini jati penghormatan atas jasa sang raja dalam memodernisasi Arab Saudi. Tapi karena sponsorship, stadion juga dikenal dengan nama Al-Inma Stadium. Nama ini muncul berkat kerjasama sponsor dengan bank lokal. Pembangunan Stadion King Abdullah Sports City dimulai pada 2012 di era kepemimpinan Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Sosok Raja Abdullah terkenal punya visi modernisasi yang cukup progresif, terutama untuk membuka Arab Saudi ke panggung internasional. Tidak tanggung-tanggung, stadion ini sudah dipercaya jadi tuan rumah berbagai ajang internasional, dari kualifikasi Piala Dunia, final Piala Dunia antar klub, hingga final Liga Champions Asia. Sebelum membahas fakta-fakta uniknya, kita telusuri dulu sejarah berdirinya stadion ini. Salah satu caranya adalah dengan membangun infrastruktur olahraga kelas dunia. Pemerintah Saudi sadar, sepak bola bukan hanya sekadar olahraga, tapi juga cara efektif untuk mendongkrak citra negara di mata dunia. Dan Stadion King Abdullah Sports City adalah buktinya. Dalam proses pembangunannya, stadion ini melibatkan perusahaan konstruksi raksasa Arab Saudi bersama kontraktor asing. Desain arsitekturnya menggabungkan unsur modern dengan sentuhan lokal khas Timur Tengah. Hasilnya, berdirilah stadion megah yang kini dijuluki The Jewel atau permata bersinar di jantung Jeddah. Kalau kita bicara stadion modern, pasti bicara biaya. King Abdullah Sports City bukan proyek kecil. Tingginya biaya pembangunan ini wajar karena stadion dilengkapi fasilitas bertaraf internasional. Fakta berikutnya, stadion ini sanggup menampung 62.345 penonton. Dengan kapasitas sebesar ini, Stadion King Abdullah Sports City menjadi salah satu stadion terbesar di Timur Tengah. Selain tribun utama, stadion juga memiliki area VIP dengan fasilitas mewah, skybox dengan pemandangan lapangan terbaik, hingga area media dengan akses internet super cepat. Stadion ini punya banyak nama yang unik. Publik lebih sering menyebutnya The Shining Jewel atau singkatnya The Jewel. Pada Desember tahun 2023, Stadion King Abdullah Sports City jadi tuan rumah Piala Dunia antar klub. Kalau kamu fans Timnas Asia Tenggara, ada cerita menarik juga. Hasil ini sekaligus menunjukkan betapa kuatnya Timnas Arab Saudi kalau bermain di kandang sendiri, apalagi di stadion kebanggaan seperti ini. Di kompetisi lokal, Stadion King Abdullah Sports City juga jadi markas dua klub elit Liga Pro Saudi, Al-Ittihad dan Al-Ahli. Dua klub ini punya sejarah rivalitas sengit. Yang menarik, pada musim 2024-2025 lalu, stadion ini menjadi saksi dua momen bersejarah sekaligus. Al-Ittihad jadi juara Saudi Pro League 2024-2025. Al-Ahli jadi juara Liga Champions League Asia 2024-2025. Al-Ahli bahkan menang di final melawan Kawasaki Frontale dengan skor 2-0 di stadion ini. Sungguh pesta yang komplit bagi publik Jeddah. Selain jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi juga sudah menyiapkan stadion ini untuk Piala Asia ke 2027. Bahkan, lalu, bagaimana peluang timnas Indonesia? Secara ranking dan pengalaman, Indonesia jelas bukan unggulan. Tapi sepak bola penuh kejutan. Kalaupun gagal jadi juara grup, Indonesia masih bisa berjuang di putaran kelima. Nah, Sobat Cek Faktaid, itulah 6 fakta menarik Stadion King Abdullah Sports City. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Faktaid biar nggak ketinggalan info menarik dan fakta akurat lainnya.